sendiri dan agendanya apa? Baik Bang, kita dari Aliansi Rakyat Bersuara Indonesia dan juga Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum hari ini mendatangi kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, menginginkan dan menghendaki agar kriminalisasi advokat yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak terjadi. Karena pada hari ini saudara Dr. Ran itu dikriminalisasi hukum. Bagaimana tidak, dia melakukan pendampingan kepada kliennya, justru oleh jaksa penuntut umum dituntut penjara 2 tahun. Ini kan bentuk kriminalisasi. Dan pada hari ini kami mendatangi Mahkamah Agung dan alhamdulillah tadi sudah diterima aspirasi daripada kita dengan 3 poin tuntutan. Yang pertama, Bapak Rasman Arief Nasution wajib mendapatkan hak imunitasnya sebagai advokat sesuai pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Yang kedua, stop kriminalisasi advokat. Bebaskan Bapak Rasman Arief Nasution dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Dan yang ketiga, pulihkan nama baik beliau yang telah menjalankan profesinya dengan penuh dedikasi. Itu Pak. Ini boleh dibilang Ini inisiatif daripada kita melihat di sosial media, kemudian di beberapa TV, bagaimana seorang Dr. Rasman Arief Nasution yang membela kliennya justru dikriminalisasi. Dan kita lihat seorang Hotman Paris Hutapea berkuar-kuar di media dekat dengan seorang sosok Presiden Prabowo Subianto, menjual nama-nama presiden sebagai kliennya yang puluhan tahun dia bela, justru melakukan tindakan yang tidak bagus, tindakan yang merugikan, membuat citra buruk proses penegakan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kita melihat vonis pada tanggal 21 Agustus 2025 kemarin, Iklim Hakim divonis 6 bulan penjara. Nah, dengan Bang Dr. Rasman Arief Nasution sebagai kuasa hukumnya, kami meminta beliau untuk dibebaskan. Karena dia membela, benar, dari segala tuduhan jaksa penuntut umum. Itu. Bang, mungkin alasannya kenapa sih melihat sosok Bang Rasman sendiri di mata Abang? Jadi begini, pemberitaan ini sudah hampir 2 tahun. Naik rame terjadi. Kita melihat sebagai mahasiswa yang peduli terhadap penegakan hukum dan rakyat bersuara ini, melihat bahwasannya telah terjadi tindakan-tindakan yang justru mencederai proses persidangan. Bagaimana seorang advokat dituntut kurungan penjara selama 2 tahun. Nah, ini bentuk kriminalisasi dan mengancam bagi nantinya kalau kami berprofesi sebagai advokat itu terancam jikalau Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis sesuai daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Tapi bukannya Rasman juga ikut turut mencederai persidangan ya dengan teriak-teriak mengatakan hakim koruptor juga, seperti apa mungkin? Kalau lihat proses itu Kak, proses persidangan kan proses yang terjadi di lapangan. Kita melihat itu bagian daripada dinamika yang tentunya manusia secara alami terjadi reaktif terhadap tindakan-tindakan yang menzolimi. Pastinya kita sebagai manusia dalam proses persidangan, kalau kita dikriminalisasi, kalau kita dituduh-tuduh dan sebagainya, tentunya kita tidak terima dengan bukti seperti itu. Tapi dengan kalian sebagai aliansi mahasiswa hukum melihat Rasman kemarin mengata-ngatain hakim, Firdaus Oiwobo manjat ke meja persidangan, seperti apa? Kalau menurut kami, pandangan kami itu konteks lain daripada yang terjadi. Tapi kan masih sama dengan persidangan. Persidangan adalah proses yang berlangsung di dalam tuntutan baik hakim, kemudian jaksa, kemudian ada yang terdakwa. Tentunya itu terjadi pembelaan terhadap diri masing-masing. Nah, ketika ada satu yang diputusan yang justru mencederai, reaktif, kami tidak ingin pada proses itu, Kak. Oh, berarti hanya fokusnya kepada pembelaan Rasman. Pembelaan di mana kriminalisasi hukum tidak boleh terjadi kepada advokat, bukan kepada sosok personnya. Kemudian ada juga sosok ini menjual-jual nama presiden. Justru ini tidak baik. Bang, mohon maaf ya Bang. Dengan adanya demo ini apakah apa yang diharapkan Bang?
jadi sebuah titipan atau gimana? Nggak ada. Bahwasannya kita peduli terhadap penegakan hukum. Kita meminta Bapak Sunarto sebagai Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatensi. Jangan sampai penegakan hukum di negeri ini justru menjadi tercederai karena kasus ini yang disorot. Sudah 2 tahun jalannya proses ini, Kak. Disorot. Kami tidak mau mengikuti intrik apapun yang terjadi. Banyak sekali persidangan-persidangan yang justru tidak terekspos. Tapi pada hari ini kami meminta nantinya Bapak Sunarto mengatensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 September 2025. Sekian kita. Oke, Pak, mungkin yang diharapkan dari adanya demo ini apa selain kebebasan Rasman? Penegakan hukum, Kak. Karena kita fokus daripada jangan sampai nantinya kita sebagai advokat ikut dikriminalisasi. Kita membela klien, ini membela kan? Sudah jelas sekali, Kak, bahwasannya pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2023 itu advokat yang membela klien tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana karena dia menjalankan tugas dan profesinya. Itu, Kak, lebih penekanannya. Oke. Dampingi di mana, Rapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda. Hidup. Hidup pemuda. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup mahasiswa peduli hukum. Hidup. Baiklah, kami dari Aliansi Rakyat Bersuara dan Mahasiswa Peduli Hukum pada hari ini mendatangi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam upaya menyampaikan aspirasi bahwasannya telah terjadi kriminalisasi advokat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bapak Dr. Rasman Arief Nasution yang pada hari ini sedang melakukan proses persidangan yang ada di Jakarta Utara telah mendapatkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, di mana beliau sebagai advokat yang membela kliennya yang dilindungi oleh pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2023, setiap advokat yang membela klien tidak dapat dituduh dan dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan kurungan penjara selama 2 tahun. Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, profesi advokat juga terancam. Perkara IK5 pada tanggal 21 Agustus sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan kurungan penjara 6 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan denda 100 juta. Nah, doktoran ini sebagai klien tentunya kami meminta Bapak Sunarto sebagai Kepala Mahkamah Agung Republik ini yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara meminta agar hakim nanti pada tanggal 2 September itu memutus bebas Dr. Rat karena beliau melakukan tindakan-tindakan yang membela kliennya, tetapi pada hari ini justru beliau dikriminalisasi. Untuk itu, Pak, terima daripada pernyataan sikap kami baik dari Aliansi Rakyat Bersuara dan juga Aliansi Pemuda Hukum yang ada di Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyerahkan pernyataan sikap ini, Pak. Hidup mahasiswa, hidup, hidup pemuda, hidup, hidup rakyat Indonesia. Hidup. Kasih Dinda ya.